Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Alea. Kali ini saya akan membawakan topik tentang machine learning. Oke, saya akan langsung share screen aja. Oke, sebentar. Si loading untuk bagian presentasi. Oke, di sini saya akan membawakan topik tentang machine learning. Nama lengkap saya Nabila Azhar Lubis, NIM-nya 230501119. Untuk latar belakangnya sendiri adalah machine learning adalah perkembangan teknologi yang pesat menuntut sistem yang mampu belajar dari data. Machine learning hadir sebagai solusi untuk mengelola data dalam jumlah besar dan menghasilkan prediksi atau keputusan yang lebih akurat tanpa pemrograman eksplisit. Untuk tambahan latar belakang machine learning itu di era big data dan digitalisasi, jumlah data yang dihasilkan oleh manusia dan mesin berkembang secara eksponensial. Big Data menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk mendapatkan insight dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, Google memproses data dalam jumlah petabyte setiap hari dan transaksi kartu kredit mencapai jutaan per hari di seluruh dunia. Terus ada juga kebutuhan otomatisasi analisis data. Dengan volume data yang sangat besar, analisis secara manual menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kebutuhan akan sistem yang dapat belajar dan mengenali pola dari data secara otomatis muncul agar proses analisis bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Dan untuk latar belakang sendiri itu perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Machine learning atau ML menjadi salah satu cabang utama dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data dan melakukan prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk untuk tiap situasi. Untuk dampak dan pengaruh machine learning sendiri, machine learning telah berevolusi berbagai sektor, mulai dari teknologi, bisnis, kesehatan, hingga transportasi. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan membuka peluang inovasi baru. Karena makin pesatnya AI, machine learning ini bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan membuka peluang inovasi baru. Lanjut ke pengertian machine learning. Machine learning. Untuk pengertian sendiri, machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis melalui pengalaman. Sebagai tambahan aja ini untuk machine learning sendiri. Di bagian pengertiannya saya akan menambahkan sedikit, yaitu machine learning adalah em, aplikasi komputer dan algoritma matematika yang belajar dari data untuk menghasilkan prediksi atau keputusan di masa depan. Karena semakin berinovasi menggunakan AI juga, jadi aplikasi komputer dan algoritma belajar dari data untuk menghasilkan prediksi dan keputusan masa depan melalui inovasi dari AI juga. Fungsi machine learning yaitu memprediksi hasil dari data yang tersedia, mengklarifikasikan data, mengelompokkan data secara otomatis, mendeteksi anomali atau penyimpangan, mengotomatisasi proses pengambilan keputusan. Untuk fungsi dan manfaat yang lainnya itu, serta contoh penerapannya tadi, di bagian bidang medis itu bisa mendeteksi penyakit. Terus untuk pengenalan wajah di smartphone kayak Face ID atau juga bisa sidik jari. Nah, itu juga termasuk di bagian teknologi. Dan ada rekomendasi produk-produk di e-commerce. Terus ada otomatisasi pemasaran digital seperti Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Meta Ads. Jadi isi Meta Ads itu ada Facebook Ads, Instagram Ads. Itu juga termasuk otomatisasi pemasaran digital. Lanjut, ada jenis-jenis machine learning, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, reinforcement learning, di mana
Supervised learning belajar dari data berlabel, unsupervised dari data tidak berlabel, dan semi-supervised kombinasi data berlabel dan tidak berlabel, reinforcement learning interaksi dengan lingkungan melalui reward dan punishment. Untuk contoh algoritma bagi machine learning sendiri itu ada di bagian supervised itu linear regression. Jadi saya akan menjelaskan juga tentang linear regression ini itu apa. Dimana linear regression ini adalah untuk masalah regresi, memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan linear antara variabel input dan output. Nah, untuk supervised learning sendiri adalah algoritma yang belajar dari data yang berlebar. Artinya, setiap data input disertai output yang diharapkan. Terus, di supervised learning juga ada logistic regression, di mana digunakan untuk klarifikasi biner, seperti menentukan apakah email adalah spam atau bukan. Terus juga ada Kinner's Neighbors, itu masih di dalam supervised learning, di mana KNN atau Kinner's Neighbors ini memprediksi kelas sebuah data berdasarkan kelas tetangga terdekat. Ada decision tree, di mana decision tree ini adalah struktur pohon yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi mudah diinterpretasikan. Untuk itu ada juga support vector machine atau SVM. Itu berada di supervised learning. Fungsinya adalah memisahkan data ke dalam kelas dengan margin terbesar, efektif untuk data berdimensi tinggi. Terus ada di unsupervised learning, yaitu data tidak berlabel. Di mana data tidak berlabel ini adalah untuk menentukan pola atau struktur dalam data. Untuk contoh algoritmanya sendiri, ada K-means clustering, mengelompokkan data ke dalam key cluster berdasarkan kemiripan. Ada Principal Component Analysis atau PCA, yang dimana teknik reduksi dimensi untuk mengurangi variabel tanpa kehilangan informasi penting. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang reinforcement learning, yaitu interaksi dengan lingkungan melalui reward atau punishment, di mana reward itu adalah hadiah dan punishment adalah hukuman. Untuk contoh algoritmanya sendiri ada key learning, algoritma untuk menentukan tindakan terbaik dalam situasi tertentu berdasarkan nilai tindakan. Atau seperti SARSA, di mana SARSA adalah state action reward state action. State action reward state dan action. Disingkat dengan SARSA. Mirip dengan key learning, tetapi pengambilan tindakan berdasarkan kebijakan saat ini. Terus ada visualisasi saran untuk jenis algoritma dan deskripsi singkat setiap algoritma. Next, ada contoh penerapan machine learning. Seperti tadi, rekomendasi produk di e-commerce, deteksi wajah dan suara untuk di teknologi, diagnosa medis otomatis untuk di bagian medis, dan deteksi penipuan pada transaksi keuangan untuk di bagian bisnis, serta penerjemahan bahasa secara otomatis. Seperti yang kita lihat, bahwa penerjemahan bahasa secara otomatis ada Google Translate, untuk deteksi wajah dan suara ada Face ID, ada rekomendasi produk di e-commerce itu ada bagian filter, dan ada juga bagian foto untuk di bagian search. Next ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, machine learning adalah teknologi penting dalam era digital saat ini. Dengan kemampuannya belajar dari data, machine learning membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efisiensi di berbagai bidang. Machine learning merupakan sub-bidang kecerdasan buatan yang sangat penting dan berkembang pesat. Machine learning juga memungkinkan komputer belajar dari data untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa pemrograman eksplisit, dan terdiri dari 3 kategori utama, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Penerapannya telah menambah berbagai bidang dan memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.